Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama berkumpul terkait dengan kegiatan webinar mewujudkan mimpi menjadi tour leader ke Tanah Suci. Dan alhamdulillah tentunya kita sudah bergabung. Ini ada 14 peserta ya, mungkin sebagian besar masih belum ada bergabung, tapi kuliah ini kita tetap memulai saja. Dan tentu saya ingin menyapa terlebih dahulu, Ivan ini Bapak Ibu dari mana aja ini? Dari Cilengsi. Oh, Masya Allah, dari Cilengsi. Di mana antum Cilengsinya, Pak? Iya, Mas. Cilengsinya di mana? Di belakang Roja. Oh, Masya Allah. Ya, di Albarkah ya. Kalau ini bisa di kajian satu terusan. Hari ini lagi begini, atau gimana? Nggak ada kajian sih di sini. Lagi belum ada. Hmm. Insya Allah sudah hadir juga bersama kita Ustaz Anggun Fahru Razi MC. Berarti kalau di sana jam 6 ya, jam 6 ini ya baru ya. Ustaz Jazakallah khairan Nasir ini sudah berkenan untuk apa namanya sharing dengan kita. Dan tentunya tanpa berlama-lama, karena izin dulu menjelaskan terkait dengan roadmap-nya ya Ustaz ya. Jadi saya ingin menjelaskan kepada peserta terlebih dahulu. Eh, saya akan, nah ini dia. Kita screen dari saya sudah kebuka. Sebentar ya. Oke, ini. Iya. Ya, baik. Jika sudah terbuka, saya izin menginformasikan. Afwan. Sebentar, Bapak Ibu. Halo. Ya, sebentar nih kita sedang menampilkan dulu. Baik. Layarnya mungkin sedang muncul. Bapak Ibu. Hmm. Gimana, Pak? Layarnya apakah sudah muncul Iya, udah muncul. presentasinya? Udah Sudah ya? presentasi, udah muncul. Sebentar. Bisa apa ya?
Bisa nih. Baik, Bapak dan Ibu. Jadi, untuk kegiatan ini sendiri, tentunya adalah kegiatan yang dilakukan atau dijalankan oleh Alisan Tour and Travel. Dan tentunya sekilas saya ingin memperkenalkan terkait dengan Alisan Tour and Travel. Untuk Alisan Tour and Travel ini sendiri, kami beralamat di Ruko Dukuh Zamrud. Dan Bapak Ibu, jika ingin mampir ke kantor kami buka dari hari Senin hingga hari Sabtu. Dan untuk produk-produk kami sendiri, tentunya selain daripada program umroh, tentunya kami ada juga program learning seperti ini, kemudian lokal tour, payment point, dan juga tabungan umroh. Dan untuk lainnya adalah wisata halal ke negara-negara Muslim. Dan tentunya untuk Al Islam Travel ini sendiri, memang kami adalah perusahaan travel yang eh, berdiri kalau untuk PT-nya itu di tahun 2022 dan untuk operasional travelnya sendiri berjalan dari September 2024. Nah, kemudian ini adalah beberapa produk-produk kami dari mulai paket umroh yang eksklusif, artinya ini adalah paket umroh yang tentu eh, bisa sekeluarga saja. Jadi tidak perlu jadwal lama-lama, kemudian tidak perlu jadwal dengan yang lain. Jadi bisa sport saja. Kemudian ini juga insya Allah pekan depan yang kami akan lakukan kegiatan Muslim Planner bersama Ustadz Erwandi dan juga Pak Ihsan Juhansyah dan juga program tabungan umroh. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya terkait kegiatan tour leader ini sendiri atau webinar tour leader ini sendiri, apa sih goalsnya? Nah, ini saya sampaikan sejak awal bahwa goals dari kegiatan ini tentunya adalah kegiatan sharing ataupun juga berbagi, di mana harapannya Bapak Ibu akan eh, memiliki keahlian sebagai seorang tour leader. Dan tentu untuk kegiatan atau profesi tour leader ini adalah profesi yang mungkin bisa dibilang yang menarik, yang unik, menantang, karena kita akan menuju ke tempat di mana kita bukan berasal dari sana yang tentunya, tapi kita harus menguasainya. Nah, makanya kegiatan ini disusun, goalsnya adalah agar menjadikan para peserta atau Bapak Ibu ini setidaknya memiliki bekal jika suatu saat ke depannya ingin menjadi seorang tour leader. Maka di sini kami menyusun konsep ataupun juga menyusun ini dia menyusun roadmap ya Bapak dan Ibu. Maka slide-nya sudah berpindah atau belum ya Bapak Ibu? Belum, Mbak. Belum Belum. ya, baik, baik sebentar. Apakah ini sudah berubah Bapak dan Ibu? Sudah, Mbak. Sudah muncul? Baik. Baik, insya Allah Bapak dan Ibu, terkait dengan program webinar to leader ini sendiri, memang kita akan menjadi 4 sesi. Nah, sesi yang pertama, yang insya Allah akan dilaksanakan hari ini, yaitu terkait dengan sharing session. Jadi, kita akan mengetahui, mengenal, dan juga belajar langsung dari tour leader yang sudah berpengalaman, yakni Ustadz Anggun, yang tentunya beliau sudah memiliki pengalaman yang luar biasa terkait dengan kegiatan eh, bimbingan jamaah, terutama jamaah umroh ya. Dan insya Allah beliau pun juga mukim di Arab.
ya. Dan tadi beliau saat ini sedang berada di Madinah. Nah, jadi yang pertama adalah terkait dengan pengalaman dulu nih, supaya feel kita dapat, supaya nanti kita juga ada bayangan pada saat kita menjadi seorang tour leader itu seperti apa, maka kita akan sama-sama nanti apa namanya mendengarkan secara langsung pengalaman ya kan disampaikan oleh Ustadz Agung. Nah, kemudian berikutnya pertemuan kedua, yakni kita sudah mulai masuk ke dalam materi terkait dengan soft skill sebagai seorang tour leader, yakni moment of truth. Apa itu moment of truth? Adalah momen-momen di mana para jemaah ini ataupun juga para wisatawan tentu dia mengcapture dan juga membentuk persepsi terhadap diri kita sebagai seorang tour leader. Bagaimana customer journey-nya, kemudian bagaimana faktor yang membuat persepsi, ya, kemudian tentang service encounter terutama di umroh, jadi memang banyak sekali titik-titik pelayanan ataupun titik-titik yang menjadi nilai, ya, yang akan mempengaruhi persepsi customer atau persepsi jemaah pada saat kita sedang melakukan bimbingan umroh. Nah, berikutnya adalah terkait dengan paradigma service. Ya, tentu kalau untuk service ini sendiri, eh, nanti seiring berjalannya waktu, seiring pengalaman kita bertambah dari mulai membawa trip lokal, ya, kemudian regional, kemudian kita membawa trip ke luar negeri, kemudian sampai nanti kita membawa trip, membimbing perjalanan umroh, maka ini banyak sekali faktor yang tentunya eh, mesti kita perhatikan. Ya, nah itu di sesi moment of truth. Dan berikutnya adalah untuk di sesi yang ketiga atau pertemuan ketiga. Nah, di sini kita akan sama-sama memahami terkait dengan communication and customer engagement. Jadi, eh, mungkin kalau Bapak dan Ibu ada yang sudah pernah berangkat umroh, pasti akan kesan banget gitu sama tour leadernya yang dulu pernah membawa kita, yang dulu pernah membimbing kita. Nah, disitulah strategi ataupun juga teknik customer engagement yang baik ya sehingga membentuk persepsi yang baik dan itu akan teringat terus ya dari mulai human relationship stage kemudian juga komponen komunikasi bahasa yang positif dan lain-lain ataupun juga sebaliknya kalau kita pernah berangkat umroh kemudian ketemu tour leader ataupun juga eh, kegiatan wisata aja sedikitnya ketemu pemandu ataupun juga tour leader yang nggak proper menurut kita maka itu juga akan sama-sama teringat ya maka di sini kita akan belajar terkait dengan hal tersebut dan berikutnya adalah terkait dengan situasi sulit dan juga handling komplain. Ya, jadi kenapa itu customer complaint? Apa yang membuat customer complaint? Banyak sekali. Belum situasi-situasi sulit yang kita sama-sama ketahui, sempat viral beberapa waktu yang lalu ya Bapak Ibu, terkait dengan jemaah yang sudah datang ke tempat menginap itu ke hotel tersebut, ternyata pada saat sudah sampai, itu tidak ada datanya ataupun juga bahkan terlantar. Nah, itu apa? Ini bagaimana recovery-nya? Nah, jadi kita akan membahas nanti di pertemuan keempat. Nah, insya Allah, untuk pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan pertemuan keempat ini, kita akan sama-sama jadwalkan kemudian. Jadi tentunya setelah kegiatan ini atau di sesi yang pertama ini selesai, semoga Bapak Ibu tidak keluar dari grup karena masih banyak perjalanan yang akan kita lakukan. Dan harapannya, jika soft skill ini nanti sudah kita lakukan, nah, baru di sesi lanjutan, kita akan lebih spesifik, akan membahas terkait dengan bagaimana kita menjadi tour leader ataupun juga pembimbing pada saat membawakan ibadah umroh. Tentu, ini tidak bisa begitu kita mulai sekarang, kita langsung menuju ke sini tidak. Jadi memang bertahap yang harus kita lewati. Dan nanti pun juga akan lebih berat lagi, akan lebih dalam lagi, karena pada saat kita membawakan jamaah umroh, tentu kita harus memahami fikih dan tata cara ibadahnya. Kemudian kita menguasai culture ataupun juga kebiasaan masyarakat yang ada di sana. Tentu selain itu pun, secara umum, pada saat kita menjadi seorang tour leader, baik itu regional ataupun juga lokal ya, ataupun juga ke luar negeri ataupun mancanegara, tentu kita harus menguasai daerah-daerah tersebut dan alternatif solusi pada saat ada masalah. Lalu, ini juga tidak kalah penting. Kita harus memiliki akses tempat-tempat penting seperti rumah sakit, kantor polisi, pihak berwenang, dan lain-lain. Ya, karena eh,
berbeda tempat tentunya tetap akan ada risikonya. Maka di situ kita mesti memiliki kecepatan untuk mengakses tempat-tempat penting tersebut. SOP tentunya juga tidak lupa. Ya, setiap SOP yang dijalankan, jika nanti Bapak dan Ibu bergabung ataupun juga kodarullah misalkan nanti dari Bapak Ibu ada yang berjodoh dengan kami dengan alisan, tetap pada saat menjadi seorang leader ada SOP-SOP yang harus dijalankan. Dan berikutnya adalah penanganan kehilangan ya, kayak misalkan dokumen, harta dan lain lapornya harus kemana sih? Jika mendapatkan tindakan kriminal, lapornya harus seperti apa? Nah, itu juga akan kita bahas nanti di batch selanjutnya dengan Ibu. Dan tentunya sebelum kita memulai ya dengan Ustadz Anggun, izinkan saya menampilkan video ya pada saat Ustadz Anggun juga membimbing jemaah dari Yayasan Tulen Travel. Baik, Bapak dan Ibu, eh, itu tadi sekilas tentang Ustadz Anggun pada saat membawakan rombongan umroh dari Alisan Tukan Travel, dan tentu kita pun juga semoga Allah mudahkan ya, setidaknya bukan untuk mencari terkait dengan dan tentunya, tapi bagaimana kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menemani tentunya saudara-saudari kita kaum muslim dan muslimin untuk beribadah tentunya. Baik, mungkin saya langsung mengundang Ustaz Munggun, Ustaz. Iya, Angga. Ya, Masya Allah. Ustaz, silakan Ahlan di wa sini. sahlan wa marhaban. Assalamualaikum, Ustaz. Libur hari ini, Ustaz? Alhamdulillah hari ini libur, tidak ada kegiatan. Libur ya. Ya, Baik. lagi pula kondisi sekarang di Kota Madinah, Kota Mekah, karena jemaah umrah itu harus meninggalkan Saudi tepatnya pada tanggal 28 April, maka Kota Madinah sendiri itu sudah mulai sepi. Dan insya Baik, Allah baik. tanggal 1 Mei besok itu sudah mulai mendatangkan calon jamaah haji dari seluruh negara insya Allah. Oh, baik, Ustaz. Ya, berarti terakhirnya tanggal 28 April ya, Ustaz ya. Harus keluar ya untuk yang umroh ya. Ya, Baik. Ustaz, Iqbal, kami persilakan Ustaz untuk sharing terkait dengan eh, pengalamannya sebagai seorang trader, kemudian tentu
bertemu dengan berbagai macam tipikal dan juga karakter jamaah. Tapi yang terpenting adalah eh, bagaimana nih Ustadz memulai segalanya gitu ya. Kemudian hingga akhirnya menjadi tour leader yang profesional. Kemudian bekal apa sih yang harus dimiliki oleh seorang tour leader, tantangannya dan lain-lainnya. Insya Allah kami siap untuk mendengarkan. Itu final Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat walafiat sehingga kita dipertemukan dalam webinar bagaimana menjadi seorang pekerja profesional yang diselenggarakan oleh Alisan Quran Travel Bekasi. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita senantiasa bersalawat pada Nabi Muhammad SAW, mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya yang kami muliakan Anggara selaku manajer di Alisan Quran Travel, kemudian Bapak Ibu serta webinar menjadi tour leader profesional yang diselenggarakan oleh Alisan Tour and Travel. Hafizukumullah. Baik, Bapak Ibu kami muliakan, sebelum kita share pengalaman dan goal-goal apa saja yang akan kita dapatkan yang sudah dijelaskan oleh Angga tadi di batch pertama, insya Allah akan kita ulas satu persatu. Yang mana kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga webinar kita ini menjadi webinar yang bermanfaat sehingga ilmu yang kita dapatkan pada pertemuan webinar ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita memulai dulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga webinar ini menjadi salah satu catatan amal kita nantinya karena kita dimulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu kami muliakan, ya. Yang pertama adalah sharing pengalaman menjadi seorang pemuda. Bapak Ibu, ya, alhamdulillah kami telah mendapatkan banyak kepercayaan dari membimbing jamaah, ya, dari berbagai macam perusahaan travel. Ya, ada kurang lebih 20 yang sekarang kami mendapatkan kepercayaan untuk bisa membimbing jamaah mereka. Dan salah satunya adalah Alisan Tour and Travel dari Bekasi. Masya Allah, tabarakallah. Kami menitip salam kepada direktur utama Anggara, yaitu Ustaz Ihsan. Semoga beliau dan keluarga senantiasa sehat walafiat. Baik, Bapak Ibu kami muliakan, ya. Perjalanan kami menjadi seorang leader itu dimulai pada tahun 2022, ya. Semenjak kami menjalankan kaki pertama kali di kota Saudi, di kota Madinah Al-Munawwarah. Banyak sekali tentunya suka duka, ya, suka duka dan lebih banyak dukanya sebenarnya ketika menjadi seorang leader itu. Mengapa demikian ya? Karena menjadi seorang leader itu merupakan garda terdepan. Bagaimana kita bisa memikul tanggung jawab dan amanah, ya, yang diberikan oleh perusahaan travel untuk menjaga kenyamanan jamaah, ya, untuk memastikan kelancaran perjalanan jamaah umroh. Dan yang paling penting adalah bagaimana jamaah itu merasa nyaman. Karena apa? Karena kita menjadi front office ataupun front terdepan untuk menjaga nama baik travel yang sedang kita bawa, seperti itu. Apabila kalau seandainya apabila kita tidak memiliki kualifikasi yang mumpuni, maka tentunya banyak hal yang harus kita pelajari, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, ya. Ketika saya memulai menjadi seorang leader ataupun mutawif ketika membimbing jamaah umrah, ya, banyak hal yang pengalaman yang pernah kami jalani, ya. Yang pertama yaitu bagaimana ketika menjemput jamaah, ya Bapak Ibu, dimulai dari menjemput jamaah di bandara, ya. Kemudian setelah itu menyambut dengan senyuman, dengan ramah, ya. Kemudian memastikan seluruh barang-barang jamaah, koper, kabin, semuanya itu harus lengkap ketika jamaah
tiba di Saudi Arabia seperti itu. Kemudian ya kami juga berkoordinasi dengan mutawif ya terkait agenda ataupun itinerary ataupun jadwal kegiatan yang sudah di yang biasanya sudah diatur oleh pihak travel ya. Hari ini harus ngapain, hari kedua harus ngapain, itu semua sudah tertera panduan itinerary-nya sehingga kita perlu berkoordinasi dengan mutawif supaya kegiatan perjalanan ibadah kita selama berada di dua kota suci yaitu kota Madinah dan kota Mekah itu lancar sampai di pulangan. Kemudian ya Bapak Ibu, tentunya yang tidak kalah penting adalah ya, selama kami menjadi pelidor banyak hal terpenting adalah bagaimana kami bisa memberikan pengarahan dan bimbingan ya terkait manasik umroh ya Bapak Ibu. Tentunya ini perlu koordinasi dengan mutawif ya dan ada juga tour leader yang apa namanya yang merangkap menjadi mutawif dan ada juga yang tour leader yang dibantu oleh mutawif seperti itu. Jadi kolaborasi ini tidak boleh dipisahkan seperti itu. Kemudian ya Bapak Ibu kami muliakan. Kemudian hal terpenting juga bagaimana pengalaman kami itu bisa mengelola konflik ya, mengelola konflik antar antar jamaah dan kendala-kendala jamaah ya, misalnya berkaitan kesehatan, administrasi ya, kemudian ataupun masalah teknis lainnya yang biasanya leader ini harus cepat, tepat dan tanggap dalam uh, mengatasi permasalahan yang biasanya dihadapi oleh leader seperti itu. Kemudian ya, yang tidak kalah penting Bapak Ibu ya, bagaimana pengalaman kita itu bisa menciptakan suasana kekeluargaan yang nyaman ya. Kita bisa dekat dengan jemaah. Kemudian bagaimana jemaah itu bisa merasa aman, tenang ya. Kemudian merasa diayomi dan diperhatikan ya. Sehingga ketika kita sudah memiliki sikap tenang ya, kemudian perhatian dengan jemaah, maka jemaah itu akan senang dengan kita ya dan tentunya kita akan menjadi seorang leader yang didamkan oleh para jemaah seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, itu adalah beberapa sharing pengalaman ya, yang pernah kami alami terkait pengalaman pribadi seperti itu. Itu untuk pengalaman terkait menjadi seorang leader. Ya, Ustaz. Nah, Ustaz, kalau kita bisa melihat, ya, tentu Ya, kadang-kadang di antara setiap jemaah ini, contoh dari satu keberangkatan gitu, ada 30 sampai 35 orang gitu ya. Tentu itu ya kan benar. memiliki keinginan yang berbeda-beda tuh, Ustaz. Nah, Ya betul. bagaimana nih Ustaz menghandle yang satu misalkan pengennya begini, yang satu pengennya begitu. Kadang kita sudah bilang nih, nanti kumpul misalkan di pintu berapa gitu. Oh, tapi dia keliling kemana dulu gitu. Nah, itu bagaimana sih untuk menanggulangi perbedaan keinginan dari masing-masing jamaah itu, Ustaz? Baik, eh, bagaimana cara kita menghadapi keinginan jamaah yang berbeda-beda ya, eh, Bapak Ibu semuanya. Tentunya ketika kita menghadapi permasalahan seperti ini, ya kita tidak boleh egois dengan keinginan satu jamaah. Tapi kita harus netral dan kita harus menyampaikan sesuai dengan panduan itinerary kita seperti itu. Karena panduan itinerary itu adalah panduan utama kita dalam menjalankan segala bentuk kegiatan ibadah kita yang berada di dua kota tanah suci yaitu kota Madinah dan kota Mekah. Sehingga kalau seandainya pada hari itu uh, ada kegiatan kita misalnya city tour kota Madinah, ya maka kita sampaikan tidak ada jamaah yang melalang buana atau jalan ke sana ke sini walaupun dia sudah pernah berkali-kali umrah kecuali mereka semuanya izin dulu kepada kita misalnya ya Afan Ustaz kami hari ini tidak bisa ikut city tour Madinah misalnya karena ada hal penting seperti itu. Lagi pula kami sudah sering ke city tour Madinah maka ketika mereka izin jadi tidak masalah seperti itu. Itu contohnya. Ya, Ustaz. Nah,
kemudian ini salah satu faktor juga yang merupakan faktor yang cukup krusial ya. Jadi kalau misalkan tentu kalau kita melihat dan pengalaman Anda sendiri pada saat berangkat ke sana, saking semangatnya gitu ya untuk apa namanya ya karena telah kesempatan datang, tetapi sampai tidak ingat kondisi fisik. Nah, Ustadz pernah tidak mengalami kendala di mana di dalam satu rombongan itu ada jamaah yang qadarullah sakit dan tentunya eh, cara menghandle seperti apa Ustadz? Karena kan tentu kalau misalkan qadarullah ternyata sakitnya di hari terakhir di Madinah gitu yang kita harus berangkat ke Mekah gitu dan tidak mungkin nih dia untuk melanjutkan perjalanan gitu. Nah, apa yang kita lakukan Ustaz jika memang terjadi kondisi demikian Ustaz? Ya, kalau terjadi eh, hal demikian, ya, khususnya ketika jamaah tersebut sakit, di mana hari besoknya adalah hari keberangkatan kita ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh, maka penanganan pertama yang harus kita lakukan adalah tentunya kita mengecek bagaimana kondisi jamaah tersebut terlebih dahulu. Apabila seandainya kondisi jamaah tersebut kurang memungkinkan untuk apa namanya berangkat menuju ke kota Mekah pada hari itu, maka eh, kita segera untuk memanggil ambulan, biasanya memanggil ambulan, kemudian kita bawa ke rumah sakit, ya. Kemudian kita serahkan dengan dokter apa yang menjadi keluhan, kemudian apakah jamaah tersebut memungkinkan berangkat atau tidak. Kalau seandainya dibutuhkan rawat tidak, maka tentunya dari pihak travel akan mencarikan mutawif cadangan biasanya itu bisa mengurusi jamaah tersebut sehingga pelayanan kepada jamaah tetap optimal seperti itu Pak. Baik Ustaz. Nah, dalam itu dan ibu tentu ya seperti yang tadi kita sama-sama dibahas di sesi awal tadi bahwa di mana seorang tour leader ini harus memiliki kemampuan problem solving ya karena kondisi yang tadi Ya, mungkin kalau kita langsung terjun kita ada kesulitan tuh apa harus dilakukan ternyata seperti tadi kita bisa mencari mutualisasi dan kemudian juga pada saat kita ini namanya mengontak ambulan pun juga kita mesti tahu aksesnya ya Ustaz ya. Nah insya ya, Allah nanti di sesi apa namanya sesi lanjutnya ya sebelum kita menyelesaikan 3 pertemuan kembali kita nanti ya, di sesi berikutnya kita akan membahas detailnya bahkan termasuk juga baik, terkait dengan fikih umrohnya yang nanti insya Allah akan baik, disampaikan oleh asatidz baik, asatidz. Nah baik. Ustaz ini juga sih bawa rombongan terus rombongannya hilang nih jadi Iya, yang bisa kumpul dia nggak ini gitu. Pernah nggak Ustaz? iya pernah itu pengalaman tersebut sering beberapa kali terjadi selama kami dua jamaah ya, Bapak Ibu semuanya. Ada kondisi di mana satu orang jamaah itu pernah saya bawa itu sudah masuk ke pintu masuk eh, Masjidil Haram, tiba-tiba jamaah tersebut menghilang tanpa jejak, begitu. Jadi pihak keluarga merasa apa namanya pusing, bukan pusing tapi bingung kemana bapaknya seperti itu. Tadi ada di belakang saya tiba-tiba menghilang seperti itu. Jadi ketika kondisi seperti itu maka kita sebagai mutawif ataupun tour leader ya harus berusaha menenangkan terlebih dahulu, jangan sampai jamaah yang lain itu bingung juga karena kejadian ini ya seperti itu. Karena itu adalah apa namanya kita akan mulai puncak ibadah kita yaitu ibadah umroh. Jadi eh, kita selesaikan dulu ibadah umroh kita, ya. Nanti setelah itu baru kita eh, apa namanya men-share sambil men-share foto jamaah yang hilang misalnya di grup Taif atau di grup Turider seperti itu. Kemudian apa namanya setelah itu kita setelah selesai ibadah umroh ya, baru kita cari bapak tersebut dan ternyata bapak tersebut karena beliau sudah pernah umroh juga ya, jadi akhirnya beliau umroh sendiri ya, dan selesai dan sudah sampai ke hotel seperti itu. Iya, Dan parahnya lagi bapak tersebut tidak bawa HP ya, tidak bawa ID iya, card, itu yang menjadi tidak bawa iya. identitas apapun sehingga kita merasa bingung dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tetap tenang pada saat itu, ya, bapak tersebut menunggu di lobi hotel.
seperti Baik. pengalaman. Nah, baik Ustadz, berarti ini pun juga ya sebenarnya eh, Bapak Ibu semuanya, kalau kita sama-sama saling memahami terkait dengan SOP ya, maka itu pun juga menjadi ini ya Ustadz ya, salah satu SOP yang wajib eh, tour leader lakukan, yakni mengingatkan jamaah untuk selalu menggunakan identitas ya Ustadz ya. Ya, Karena itu memang setiap harus. ya, karena memang Bapak dan Ibu seperti yang sama-sama sudah kita ketahui, di mana di belakang dari ID card jamaah itu kan sudah tercantum nomor pembimbing ya Ustadz ya, nomor Ya, pembimbing jadi ya. Jadi kita bisa dicari. Tapi Ustadz ini ada yang raise hand, ada Pak Ahmad ya, Pak Ahmad, terkenal Pak Ahmad, lainnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Anggara. Izin bertanya, Ustadz. Eh, Ya, Tadi yang cukup menarik, pertama saya dengar dari Ustadz Anggun itu, Ustadz tadi menyampaikan bahwa saat ini aktif menjadi tour leader di beberapa perusahaan gitu ya, bahkan sampai dua ya, puluhan tadi gitu. ya, Nah, yang menjadi menarik buat saya itu ini secara secara etika itu seperti apa? Pertama, terus yang kedua, eh kalau kita di Indonesia gitu kan ya, kita kan bekerja seolah dedicated dengan satu satu organisasi atau satu perusahaan gitu ya. Nah, dengan tour ya, leader yang Ustadz tadi sampaikan bahwa sampai 20-an seperti itu. Nah, ini bagaimana sebenarnya baik secara kontrak kerjanya mungkin di sana dengan beberapa ya, perusahaan tadi semisal dari Al Ihsan atau dari travel lain gitu ya. Nah, apakah itu sebenarnya memungkinkan atau mungkin sebenarnya ini bagian dari eh, sesuatu hal yang sudah biasa gitu ya di kalangan tour leader khususnya yang memang seperti Ustadz gitu yang memang mukim di Madinah gitu. Kurang lebih itu pertanyaannya ya. Ustadz. Baik, langsung dijawab. Ya, Langsung Ustadz. oke baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari salah satu peserta webinar kita. Ya, eh, kami pribadi ya eh, adalah salah satu privilege ataupun trader freelance yang mana kami tidak terikat dengan tour travel manapun. Jadi kami membangun relasi ataupun apa namanya menyusun jadwal ya, dari satu musim ke musim, dari awal musim sampai berakhir musim seperti itu. Jadi kalau seandainya bulan Juni kosong, kalau misalnya kita kalau seandainya bulan Juni kosong atau bulan Juni kosong, nanti kita bisa memplanningkan untuk untuk bulan Juni misalnya kita bawa ke travel ini seperti itu. Kemudian bulan Juli travel ini seperti itu dan seterusnya sampai akhir musim. Biasanya seperti itu. Makanya jadi ketika kita berhasil membangun relasi apa namanya dengan beberapa perusahaan travel, ya, maka kepercayaan itu akan tumbuh ya dan sesuai dengan keinginan travel tersebut. Mungkin izin sedikit menambahkan Ustadz dan juga Mas Ahmad. Jadi kalau tadi dari sudut pandang tour leadernya, kalau untuk dari sudut pandang travel, tentu eh, kita akan kembali kepada kontrak masing-masing tour leader tersebut. Jadi memang rata-rata kalau untuk travel itu pasti dia akan memiliki dua dua kontrak ya. Yang pertama pasti akan ada kontrak dengan tour leader tetap. Nah, kalau tour leader tetap ini udah tuh dia tidak bisa kemana-mana. Jadi khusus untuk ini. Nah, ini yang kedua tadi seperti goals kita juga sebelumnya, tentu ada yang disebut dengan tour leader freelance. Nah, artinya yang freelance ini dia tidak memiliki larangan untuk ya boleh boleh ikut freelance aja. Nah, yang memang dia sanggup selama tentu kita sebagai dalam tour leader freelance itu tetap ada ketentuan dan juga kontrak yang berlaku. Contoh, misalkan kayak Ustadz Enggun gitu ya, ini sudah Ustadz ya jadi beritakan tinggal segini, Ustadz jadi tour leader yang oke nih sepakat. Terus tiba-tiba besok Ustadz Anggun ada tawaran lagi dari travel lain. Nah, ini pasti Ustadz Anggun tetap memprioritaskan Al Ihsan contohnya karena yang sudah apa namanya istilahnya calling duluan adalah
tulisan gitu ya. Nah, itu tetap ini Ya. kaidah-kaidah ataupun juga etik yang dijaga. Dan untuk tour leader freelance sendiri sebenarnya tugasnya jauh lebih berat. Cuma contoh dari peserta sendiri tadi kan ada 20-an travel gitu dan salah satunya dalam tulisan itu masing-masing travel SPP-nya berbeda-beda. Jadi nah di Benar. situ harus mengikuti. Nah, tapi memang itu namanya eh, ini adalah seninya seorang tour leader gitu. Maka kegiatan ini sih bisa nextnya Bapak Ibu atau teman-teman semuanya, oke lah kita simpan nih mimpi kita untuk menjadi apa namanya tour leader yang tadi bisa kemana-mana. Tapi untuk awal, enggak yang awal, mungkin juga seperti dulu Ustaz Anggun awal mulai pasti bisa ke travel dulu ya Ustaz ya. Rutin, Ya, benar. rutin, nah, dan akhirnya eh, baru bisa. Nah, tentunya mungkin ini juga menjawab juga langsung pertanyaan ini juga yang Ustaz, yang di komen. Izin Mas Ahmad ya, karena ini sedikit berkaitan ya, sedikit berkaitan. Tentunya ada plus minusnya sendiri sebagai tour leader kontrak dan juga freelance. Nah, kita melihat kalau tour leader kontrak, ya kita berlaku seperti halnya hak-hak karyawan yang lain gitu ya. Contoh, Fuan, seperti ada gaji tetap, kemudian ada tunjangan yang kayak misalkan BPJS gitu ya. Tentu itu ada gitu. Tapi kalau untuk freelance, ya dia setelah selesai kegiatan, ya maka eh, selesai gitu. Berarti kita bukan selesai itu dalam artian hubungan kerja ini saya kita gitu ya. Nah, nanti apakah kita bisa kerja sama lagi? Tentu. Contoh seperti kami dengan Ustadz Anggun, karena beliau udah tahu persis karakter yang kita mau seperti apa, beliau apa namanya paham dengan tipikal-tipikal jemaah dan juga teknis kami di kantor, ya, kita akan terus berkomunikasi dan akan terus bekerja sama. Jadi pasti itu ada plus dan minus. Itu kalau misalkan kita berbicara apa namanya prioritas, ya pasti yang pertama kali adalah yang kontrak terlebih dahulu. Tapi kita lihat dari pengalaman, kalau ternyata yang kontrak ini belum berpengalaman, bisa jadi kita akan tandemkan dengan yang freelance. Ya, contoh kayak misalkan ke misalkan Imbun, itu ada tim kita tuh kemarin yang, yang tandem gitu sehingga bisa belajar secara langsung. Karena pada dasarnya nanti jika kita sudah mulai ketemu antara kontrak dengan freelance, insya Allah itu bukan menjadi saingan, tapi malah saling sharing, saling berbagi gitu ya. Karena ya sama begitupun misalkan di sini kalau ketemu tour leader yang baik, ya, bisa dengan apa namanya saling berbagi ilmu yang kita gitu. Ya, benar. Dan baik, mungkin mudah-mudahan menjawab Mas Ifmi dan juga Mas Fikri. Baik, kalau masih ada pertanyaan, Fadal. Siap, izin tambah Mas Angga. Baik, Nah, ini kan berarti tadi sempat dibahas ada mutawif, ada tour leader. Nah, saya pikir kan ini dua role yang berbeda ya, gitu ya. Dan artinya Ustadz Anggun ini berarti kapanpun apa ya bisa menjadi mutawif juga, bisa sekaligus juga jadi tour leader atau justru sebenarnya mungkin untuk dari Al Ihsan minta tolong ke Ustadz Anggun mungkin sebagai mutawif. Tapi mungkin di perusahaan yang lain Ustadz Anggun juga bisa bantu sebagai tour leader gitu berarti ya. Jadi kapanpun dibutuhkan kita sebenarnya secara kalau misalkan kayak tour leader kita bisa memposisikan diri gitu ya. Oh ini sekarang lagi tour Ya, leader, oh ini sekarang lagi mutawif gitu. betul. Karena ini perbedaan sedikit di situ. Jadi pada saat eh, contoh Ustadz Anggun memerankan posisinya sebagai mutawif, maka seluruh pengetahuan Ustadz Anggun terkait dengan fikih, terkait dengan hukum. Nah, hukum itu berarti kan hukum ibadahnya ya. Jadi mutawaf ini dia berfungsi sebagai pembimbing ibadah juga nantinya gitu ya. Nah, itu juga mesti ada. Maka tadi tour leader eh, memang kalau secara basic tour leader ini dia yang mengurus segala kelengkapan lah gitu. Ya, dari mulai dia tadi berangkat bahkan kalau kita jadi di garis mundurnya dari mulai jamaah ini kumpul di Bandara Indonesia, nah itu kita sudah ada di situ tuh. Nah, bahkan dari sebelumnya, jadi pada saat manasik itu biasanya sudah diperkenalkan ini tuh leadernya, kemudian nanti segala segala macam informasi pada saat sudah dibentuk contoh grup WA antara
jamaah dengan travel. Nah di situ tour leadernya yang sudah mulai announce. Tapi Mokawif, nah nanti kali kemarin pada saat kami keberangkatan, contoh yang di video tadi, eh, tapi umroh plus Dubai tersebut. Nah, koordinatornya juga dari Alisan. Tapi untuk yang membimbing jamaahnya sebagai mutawifnya itu Ustaz Anggun. Jadi Ustaz Anggun yang akan menjelaskan tentang sirah di Madinah, kemudian apa namanya, bahkan di sana kemudian ini juga Ustaz ya, apa namanya, penjelasan refresh manasik lagi ya, setelah sebelum memulai Iya, kita ini ya. benar. Nah, itu Pemantapan dijelaskan manasik. kembali pemantapan manasik lagi. Nah, jadi harapannya tour leader ini tidak hanya sekedar dia membawa rombongan saja, tapi tadi bisa membimbing eh, jemaah gitu. Karena eh, ini sebenarnya esensinya adalah di situ, gitu ya. Bagaimana ilmu yang kita miliki dapat bermanfaat. Mungkin tambahan bisa Iwan. Ya, jadi antara tour leader dan kita itu harusnya berkolaborasi, Angga. Jadi tidak boleh memisahkan satu sama lain. Karena mereka berdua itu merupakan eh, apa namanya, titik fundamental ataupun krusial dalam suatu perjalanan, khususnya perjalanan umroh seperti itu. Kalau seandainya TA-nya capek misalnya, ya kan, ada yang mengatakan mutawi, kalau seandainya mutawinya ada halangan misalnya, TA-nya bisa membackup seperti itu. Kemudian di antara TA dan mutawi ini harus benar-benar memegang teguh prinsip dari perusahaan travel yang sedang diberikan amanah ya untuk menjaga nama baik travel ya, apapun kendalanya itu harus bisa membackup dengan sebaik mungkin ya, sehingga nama baik travel tetap terjaga seperti itu. Barangkali. Ya, semoga menjawab misalnya. Mungkin kalau masih ada yang mau ditanyakan, kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi. Pertanyaan penutup, izin Mas Anggara. Ayo, ayo. Eh, nah, sesuai dengan yang tadi ya, sesi pertama ini kan sharing gitu ya. Nah, mungkin kami di sini berbelasan orang gitu ya, kan belum ada experience baik mutawif maupun tour leader, apalagi di Saudi Arabia gitu ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana nih Ustadz Anggun? Kami yang Ya, pertama mungkin mau memulai untuk terjun baik secara tour leader maupun mutawif gitu ya. Apakah ya tadi seperti yang disampaikan Mas Anggara gabung dulu ke satu travel gitu ya, nyari dulu ilmunya, baru nanti ya, eh apa mulai melebarkan sayap gitu ya, sampai tadi banyak perusahaan yang memang melirik gitu ya. Nah, atau justru yang menarik itu kan ini sampai dengan bermukim di sana nih, gitu ya Ustadz Anggun. Nah ini kan salah satu sebenarnya mungkin cita-cita banyak orang di Indonesia ya, gitu, bermukim di sana, mau sholat ke Masjidil Haram dekat, gitu kan, ke Masjid Nabawi dekat. Nah itu kan sebuah pengalaman yang sangat diharapkan banyak orang. Nah ini mungkin dengan kondisi eh, sekarang gitu ya, baik di Indonesia maupun di Saudi. Ini tips and triknya mulai dari mana gitu ya, baik tadi mau menjadi tour leader ataupun mutawif gitu. baik. Untuk menjadi seorang PL profesional itu harus dimulai dari yang pertama ya, Bapak Ibu, tentunya harus sesuai dengan goal kita tadi. Bagaimana cara membangun kepercayaan diri sebagai pelita. Ya. Apa tips dan triknya? Yang pertama, ya, kita harus mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita harus kenali bagaimana kelemahan dan kekuatan kita. Kemudian kita juga harus memahami bagaimana gaya kepemimpinan kita. Apakah kepemimpinan kita itu dengan gaya suka mengarahkan, ya, atau suka mendengarkan, atau suka berkolaborasi. Yang bisa menjawab ini adalah diri kita sendiri. Kemudian apa yang harus kita tekankan? Ya, tentunya kita harus banyak terus belajar dan berkembang. Ya. Ikuti pelatihan kepemimpinan misalnya, kemudian membaca banyak buku leadership atau e-book, ya. Kemudian mendengarkan podcast tentang leadership, ya. Juga bisa membaca buku terkait pemimpin yang kita kagumi seperti itu. Kemudian, ya, ketika kita diberi tanggung jawab, ambil tanggung jawab itu jangan sampai takut gagal. Ya, biasanya pemimpin yang percaya diri itu ya, Bapak Ibu semuanya, itu mereka berani dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas hasil dari keputusan tersebut. Baik itu akhirnya baik ataupun buruk. Karena apa namanya?
ia anggap kalau seandainya keputusan itu gagal, maka ia anggap sebagai proses belajar seperti itu. Kemudian ya, tentunya komunikasi yang jelas dan tegas. Kita harus bisa melatih dari sekarang, kita latih bagaimana cara komunikasi kita, ya, bagaimana cara kita menyampaikan isi dari setiap ide dengan percaya diri. Ya. Kemudian kita juga harus banyak belajar mendengarkan hal-hal penting, ya, karena kepemimpinan itu dibutuhkan untuk banyak mendengar seperti itu. Kemudian ya, kita juga harus bisa membangun kredibilitas diri. Ya. Apa maksud kredibilitas ini? Maksud dari kredibilitas itu adalah antara ucapan dan tindakan itu harus seirama seperti itu. Kemudian kita juga harus menunjukkan integritas dan kejujuran. Kemudian yang terakhir kita harus bisa membuat mindset kita itu selalu positif, memiliki vibes positif sehingga kepercayaan diri kita itu meningkat. Itu mungkin hal-hal yang bisa kita mulai untuk membangun kepercayaan diri terlebih dahulu untuk menjadi seorang trader profesional. Begitu. Nah, barakallahu. Baik, Masya Allah. Eh, baik. Nah, Mas Ahmad, tentu yang tadi Ustadz Anggun sampaikan, insya Allah itu nanti di pertemuan ketiga, kedua sampai keempat, itu ada semua materinya. Jadi, eh, ya harapannya tadi, tentu setelah ini, ini adalah baru langkah awal atau langkah permulaan, dan nanti kita akan sama-sama bahas itu di pertemuan kedua, ketiga, dan keempat di situ ada. Dan di sini terutama nanti di pertemuan keempat. Di pertemuan keempat itu kita akan ada study case dan juga akan ada simulasi. Walaupun online kita akan ada simulasi. Di situ mungkin bisa menjadi langkah awal nanti misalnya. Karena di situ akan ada materi terkait dengan latihan, gitu ya, latihan bagaimana kita eh, setidaknya memulai terlebih dahulu gitu ya. Nah tadi eh, Masya Allah yang Ustaz Tanggung sampaikan itu terangkum semuanya di eh, sesi pertemuan kita yang kedua, ketiga, dan keempat yang insya Allah nanti jadwalnya akan saya share insya Allah di grup tentunya. Dan jazakumullah khairan kasirin Mas Ahmad untuk pertanyaannya. Baik, yang lain ada lagi? Kita masih tinggal waktu 5 menit lagi. Mungkin sambil menunggu kalau tidak ada. Ustaz, saya masih Ya, penasaran. Apa perasaan Ustaz pada saat pertama kali itu ada pertanyaan pertama Ustaz umroh dulu atau jadi TKI dulu bisa mas diulang nggak? Agak agak terputus pertanyaannya. Ustaz untuk tanggal suci itu yang pertama kali apakah Ustaz itu pernah umroh dulu umroh dulu sendiri baru jadi TKI atau jadi TKI dulu. Oh ya, baik. Ketika kami pertama kali menjalan kaki di Saudi Arabia, uh, jadi ketika itu juga kita mulai belajar bagaimana cara menjadi TL langsung, ya. TL langsung umroh, begitu. Masya Allah. Ya, jadi kita alhamdulillah juga ada yang mengcoaching kita, tentunya senior-senior kita yang sudah berpengalaman terlebih dahulu. Jadi beliau-beliau itu yang mengcoaching kita. Ya, jadi pengalaman beliau kita ambil, kita terapkan untuk bisa menjadi dan kemudian ditambah dengan proses belajar apa hal-hal yang harus kita kuasai ketika menjadi seorang pendidik atau pegawai, maka sedikit banyak kita mulai berkembang, melebarkan sayap dan alhamdulillah sampai sekarang bisa dipercaya tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Masya Allah. Baik, terakhir Ustaz terakhir Ya, bisa tolong dijelaskan Ustaz terkait dengan apa yang Ustaz rasakan saat pertama kalinya saat pertama kalinya Ustadz akhirnya membawa rombongan ke Tanah Suci. baik. Kesan ya, kesan apa namanya? Kesan ketika membawa rombongan gitu. Kesan yang tidak terlupakan gitu, Mas. Yang jadi yang pertama banget itu rombongan pertama banget itu kesan yang tidak terlupakan ya Ustadz itu. Pada saat membawa rombongan ke Tanah Suci untuk yang pertama kalinya. Oh ya. Baik. Kesan pertama ketika
awal kali membawa rombongan ke tanah suci ya, Bapak Ibu, tentunya banyak hal yang harus kita pelajari terlebih dahulu dan tentunya harus memperbanyak koordinasi ya, terkait bersama true leader ya, apa namanya, bagaimana keinginan jamaah, apa yang mereka mau seperti itu. Kemudian eh, apa namanya, eh, intinya ketika membawa rombongan jamaah pertama kali ya tentu eh, ada apa namanya, rasa-rasa canggung itu ada seperti itu karena kita baru pertama kali terjun ya seperti itu. Jadi tetap dengan gaya kita, kita harus bisa memahami gaya kepemimpinan kita. Jangan sampai eh, profesionalitas kita itu dipertanyakan seperti itu. Makanya sebelum itu kita harus belajar terlebih dahulu ya, supaya walaupun banyak kekurangan dari diri kita bisa kita tutupi dengan kita belajar seperti itu. Jadi tetap kita di hadapan para jamaah terlihat profesional seperti itu. Baik cara penyampaian, ya, kemudian memberikan informasi akurat, ya, kemudian uh, memberikan informasi terkait hotel, room list, ya, kemudian master file, ya, kemudian setelah itu kegiatan-kegiatan itu haruslah apa namanya, akurat dan terukur dan terarah tentunya dengan bahasa yang baik seperti itu. Marco. Ini Ustaz. Dan sebelum ditutup nih masih ada satu pertanyaan. Ini Ustaz, Ya, kita mau jadi tour leader umroh itu ya boleh. wajib bisa bahasa Arab atau enggak ya? Oh iya, 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 baik. Untuk menjadi seorang penduduk umroh itu sebenarnya tidak diharuskan pinter bahasa Arab, ya, tidak diharuskan friendly ataupun lancar berbahasa Arab. Tapi setidaknya ada, tapi setidaknya kita bisa menguasai bahasa Inggris basic ya seperti itu. Karena eh, ada beberapa apa namanya, eh, kejadian-kejadian yang saat itu kita dibutuhkan bahasa Inggris basic kita seperti itu. Misalnya kita minta tolong sama bellboy hotel, suruh ngambilin handuk misalnya untuk jamaah seperti itu kan. Dan kemudian misalnya minta tolong bersihkan kamar hotel, ya. Misalnya help gitu, help me to clean my room ya gitu kan, itu bahasa Inggris basic itu yang harus dikuasai seperti itu. Jadi tidak perlu menggunakan bahasa Arab yang harus lancar. Kecuali kalau seandainya kita memang berurusan intens dengan pihak hotel terkait booking hotel, kemudian dengan muasasah ataupun syarikah, yang mana kemudian kita menelpon driver, apa namanya, driver supir misalnya, kemudian ketika terjadi masalah, misalnya ada perpindahan hotel begitu, tiba-tiba mendadak dan ada pemutusan sepihak dari pihak hotel misalnya, itu dibutuhkan eh, apa namanya, bahasa Arab yang lancar, kemudian ngekeh harus tegas ya menghadapi mereka-mereka yang watak dari orang Arab sendiri itu, mereka agak harus lebih keras seperti itu. Mereka keras, kita harus ikut keras. Jangan sampai mereka keras kita lemah lembut ya seperti itu ya. Ya. Barakallahu fikum. Baik, Mas Nova. Ya, jadi setidaknya ini bahasa Inggris basic ya, tapi memang setidaknya kalau kita sudah membangun ruangan ke sana Ya, ya, tentu sing bahasa spesifik. Arab juga tetap diperlukan di situ. Seperti tadi saya sampaikan, Ya, dalam kondisi-kondisi khusus, iya, benar. eh, kecuali kalau mau belanja ya sini, mau belanja justru orang Arab Iya, yang bisa bahasa Indonesia ya situ. iya, benar, benar. Banyak yang bisa bahasa Indonesia kalau kita belajar. Masih ini, Begitu. Barakallahu Fik, kenapa saya bisa ini sejam cukup banget ini? Setidaknya Ya, cepat boleh, sekali boleh. benar-benar. Iya, ada Ya, lagi pertanyaan, boleh? nah, tinggal lagi sebelum kita tutup, kepada Allah kita sudah masih ini 1 jam. Baik, kalau misalkan tidak ada izin Ustaz, mungkin kita akan Ya, akhiri kegiatan Zoom kita pada kesempatan hari ini. Jazakallah khairan katsiran Ustaz sudah menyempatkan waktunya untuk bersama kami dan kembali kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu, rekan semuanya,
Ini adalah sesi yang awal. Kita baru membahas terkait dengan sharing pengalaman langsung oleh tour leader profesional Indo Ustadz Anggun. Dan untuk pertemuan berikutnya, kita akan masuk ke dalam sesi-sesi terkait dengan materi. Terkait dengan tadi yang Ustadz Anggun sampaikan, apa saja yang harus dimiliki, kemudian teknisnya seperti apa, insya Allah itu akan kita bahas bersama-sama di pertemuan berikutnya. Jadi tetap berada di grup untuk learning academy kita menjadi seorang tour leader. Dan insya Allah, kalau Bapak Ibu semuanya nanti Allah izinkan, Allah mudahkan, kemudian Allah berikan kemudahan untuk mendapatkan ilmu, tentu ke depannya semoga Bapak Ibu bisa bergabung entah itu di Alisan ataupun juga di TV yang lain untuk menjadi seorang tour leader. Tapi satu yang satu, satu niatnya adalah untuk membantu kaum muslimin menjalankan ibadahnya. Nah, itu adalah ini namanya niat utama kita tentunya. Benar. Baik, Ustaz, jazakallah khairan kasirin untuk waktunya. Ya, Semoga Ustaz sehat selalu, Allah berikan ya, kelancaran, Allah berikan ya. kesehatan, dan tentunya eh, tetap bantu doakan kami semuanya. Semoga suatu saat kami pun juga bisa mukim di sini, Ustaz. Seperti Insya yang Allah, di insya Allah ya, taala. seperti yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya, melalui hadisnya. Bahkan secara spesifik barang siapa yang mampu meninggal di Madinah, maka Ya. meninggallah di sana. Karena diberikan apa namanya Fadilul syafaat syuhudi sendiri oleh Ramadan. beliau. Ya, Masya Allah. Baik. Insya Insya Allah kita Allah. akan ketemu lagi di batch berikutnya atau di sesi berikutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Ustaz, kita izin tutup dan kita Baik. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan katsiran. Baik. Izin saya Ustaz dan Bapak Ibu semuanya.